Episode 38. Angga sampai ke rumahnya pukul 10 malam. Saat sampai ia langsung ke kamar Safira, takut Safira terbangun mencari Sylvia walaupun ada Biminah yang menungguinya. Saat sampai ke kamar Safira, Angga mengetuk pintu karena ada Biminah di dalam. Tuk tuk tuk, Angga mengetuk pintu, dan tak lama Biminah membuka pintunya. "Iya tuan," ucap Biminah saat pintu terbuka, "saya mau pindahkan Safira ke kamar saya Bi." Takutnya Safira bangun mencari Sylvia. "Sylvia malam ini tidur di kosannya." "Biminah kembali saja ke kamar," ucap Angga. Angga menggendong Safira membawa Safira untuk tidur di kamarnya. Setelah menidurkan Safira di kamarnya, Angga pun ikut membaringkan badannya di kasur king size di samping Safira. Ditatapnya sang putri yang tertidur lelap. Angga senang sang putri yang dulu murung sekarang kembali ceria, semenjak kehadiran Sylvia. Angga tak bisa tidur, ada yang mengganggu pikirannya. Selama 5 tahun menduda ia tak pernah tertarik dan bergairah pada perempuan karena rasa bersalahnya pada Alamdita istrinya. Namun sekarang ia rasakan gairah itu saat di dekat Sylvia. Angga pikir Sylvia berhasil mengobati hatinya setelah kepergian Alamdita. Sekarang ia tersenyum mengingat tingkah konyolnya tadi pada Sylvia, dan terakhir senyum manis Sylvia padanya. Di kos Sylvia tak bisa memejamkan matanya padahal jam menunjukkan pukul 11 malam. Sylvia malah senyum-senyum mengingat tingkah Angga tadi padanya. "Ternyata orang dingin seperti Mas Angga bisa bercanda, hahaha," ucap Sylvia pada dirinya sendiri, dan tak lama Sylvia terlelap. Di rumah Angga alarm ponsel Angga berbunyi, dan tak lama terdengar kumandang azan. Angga bergegas ke kamar mandi untuk mandi membersihkan badannya sebelum sholat subuh. Selesai melaksanakan sholat, Angga bergegas memakai jaket, membawa ponsel dan kunci mobil. Tak lupa Angga memberi pesan pada Biminah. "Bisa ya titip Safira, dia masih tidur di kamar saya," ucap Angga pada Biminah yang baru keluar kamarnya menuju dapur. "Iya tuan," ucap Biminah. Angga berjalan keluar menuju garasi dan menyalakan mobilnya menuju kosan Sylvia. Angga mengirim pesan pada Sylvia kalau ia sedang di jalan untuk menjemputnya. "Via, aku di jalan menuju kosan," isi pesan Angga. Sylvia yang baru selesai sholat, terdengar notifikasi ponselnya, ternyata pesan dari Angga. Sudah mulai dingin kembali sikap sang duda," batin Sylvia yang membaca pesan Angga. Dan Sylvia langsung membalasnya, "Iya mas, kabari kalau sudah depan kosan." Balasan pesan Sylvia setelah menempuh perjalanan 30 hingga sampai di depan kosan Sylvia dan langsung menelponnya mengabari kalau dia sudah sampai. "Saya sudah di depan," ucap Angga saat telepon tersambung. "Waalaikumsalam mas, via kesana sekarang," ucap Sylvia sedikit kesal Angga karena Angga sudah kembali ke mode dinginnya, sampai lupa mengucapkan salam terlebih dahulu. Lantas Sylvia langsung memutus teleponnya dan langsung keluar kosan menuju mobil Angga yang sudah terparkir di dekat kosannya. Langsung menyalakan mobil dan memutar balik menuju rumahnya. Di perjalanan mereka saling diam. Sylvia mengira mungkin Angga keberatan mengantar jemput dirinya, sedangkan Angga berpikir Sylvia diam tak bersuara karena tingkah konyol dirinya semalam. Hingga sampai rumah mereka saling diam tak bersuara. Sylvia segera turun langsung menuju ke dalam rumah Angga, dan betul saja yang Sylvia khawatirkan terjadi. Terdengar Safira menangis mencari dirinya. "Hua momi mana?" ucap Safira kejer dan Biminah berusaha menenangkannya, namun Safira tak berhenti menangis. "Assalamualaikum," ucap Sylvia membuka pintu karena pintu tak dikunci. "Momi kemana saja? Kenapa tinggalin Vira?" Hua, ucap Safira langsung berlari menuju Sylvia dan langsung memeluknya. Sylvia langsung menggendong Safira memeluknya erat membawanya duduk di sofa. "Momi tidak tinggalin Vira, Momi hanya ke kosan sebentar membersihkan kosan Momi yang sudah lama ditinggal," ucap Sylvia sambil mengusap punggung Safira menenangkannya. Tak lama Angga masuk setelah memarkirkan mobil Ni ke garasi. "Anak papa sudah bangun," ucap Angga melihat Safira di dekapan Sylvia. "Papa jahat gak ajak Vira menjemput Momi," ucap Safira. "Tadi Vira tidurnya lelap sekali, papa gak tega membangunkan Vira," ucap Angga mendekati Vira dan mencium keningnya.
Vira sayang Momi sementara akan tidur di kosan Momi dulu, ucap Sylvia. Kenapa bukannya kata papa Momi Via akan jadi Momi Vira beneran? Tanya Vira. Iya sayang, tapi setelah Momi menikah dengan papa baru Momi akan tinggal di sini bersama Vira. Oke, ucap Sylvia sambil mengacungkan jempolnya. Sekarang Vira duduk dulu sama papa, Momi mau siapin sarapan buat Vira dan papa, ucap Sylvia diangguki Safira. Via menuju dapur Bi menyiapkan sarapan. Neng Via dari mana saja, kasihan non Safira nyariin, ucap Bi Minah. Saya ke kosan saya Bi, gak enak belum sah tapi tidur di sini terus takut menimbulkan fitnah, ucap Sylvia sambil memanggang roti dan membuat kopi untuk Angga dan mengantarkannya. Safira sudah kembali ceria antusias menonton kartun kesukaannya. Angga tersenyum melihat Safira yang barusan menangis sudah kembali ceria. Mas kopinya, ucap Sylvia menyodorkan kopi di meja. Makasih Via, ucap Angga. Saat Sylvia akan kembali ke dapur Angga menahan tangannya. Saya ingin bicara, ucap Angga. Sylvia menduduki kursi sofa bersebelahan dengan Angga. Tentang apa Mas? Tanya Sylvia. Kapan kamu ke Bandung biar Pak Mardi yang mengantar? Acara lamaran kita tinggal beberapa hari lagi, ucap Angga sambil menyesap kopinya. Gak tahu, bingung kasihan Safira kalau aku tinggal, kalau gak aku bawa Vira ke Bandung duluan saja Mas, bagaimana? Tanya Sylvia. Kamu gak usah khawatir Vira biar sama Mami dan Anggita, saya gak mau nanti Safira di sana merepotkanmu Via, ucap Angga dan setelah mengantar Vira sekolah nanti, kita ke butik Anggita untuk membawa baju lamaran kita, katanya sudah siap, ucap Angga lagi.